Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini tertulis dalam 2 Korintus 3 ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada lagu rohani yang berjudul Kukasihi Kau dengan Kasih Tuhan. Syairnya demikian. Kukasihi Kau dengan kasih Tuhan, kukasihi Kau dengan kasih Tuhan, kulihat di wajahmu kemuliaan Raja, kukasihi Kau dengan kasih Tuhan. Setiap umat manusia mencerminkan kemuliaan Tuhan, sebab manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Oleh karena itu, kita pun harus hidup sesuai dengan karakter Tuhan, yaitu hidup dalam kasih. Tuhan adalah Maha Kasih dan Maha Penyayang, maka cerminan kasih Tuhan itu harus terlihat dalam kehidupan kita. Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita, maka kita pun harus mengasihi sesama. Mengasihi harus terlihat dalam tindakan nyata, bukan hanya sebatas kata-kata. Ketika kita mengasihi sesama manusia, berarti kita sudah melakukan kasih kepada Tuhan. Sebab kasih yang kita lakukan terhadap sesama merupakan cerminan kasih Tuhan yang bernaung dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus dalam renungan hari ini menuliskan bahwa semua orang percaya dipanggil untuk menjadi serupa dengan Kristus. Setiap orang percaya pengikut Yesus Kristus harus berusaha meninggalkan segala dosa. Kita mau hidup baru dan berusaha mau berproses menjadi serupa dengan Kristus. Firman Tuhan berkata, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Dalam setiap proses perjalanan hidup kita, hendaknya kita mau diubahkan oleh Tuhan di dalam Roh-Nya, sehingga kita semakin lama akan semakin mencerminkan kemuliaan Kristus dalam diri kita. Roh Allah itulah yang memerdekakan kita, sehingga kita tidak lagi hidup dalam belenggu dosa, dan kita tidak ditindas lagi oleh beban hidup, tetapi kita dengan merdeka menikmati kasih karunia Tuhan dan penyertaannya dalam hidup kita. Roh Allah itu jugalah yang memampukan kita untuk mencerminkan kasih Kristus terhadap sesama. Saat kita menerima Roh Kudus, kita dapat sungguh-sungguh merasakan hadirat dan penyertaan Tuhan untuk menerapkan kehidupan kita, menerapkan kasih Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka kuasa Roh Kudus akan mengubahkan sifat dan karakter kita yang menjadi serupa dengan gambarnya. Selama hidup kita di dunia ini, kita hendaknya dikuasai oleh Roh Kudus, maka kita dimampukan untuk mengasihi sesama dan mengasihi Tuhan Allah. Dan itulah yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Sebagai umat milik kepunyaan Tuhan, hendaklah kita mencerminkan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan keseharian kita. Maka marilah kita menjadi pelayan-pelayan perjanjian baru yang hidup dalam kuasa Roh Tuhan, sehingga segala sesuatu yang kita lakukan dan yang kita katakan senantiasa mencerminkan kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.